termasuk wisatawan? Tidak kan? Ya, itu orang sightseeing namanya. Jadi wisatawan itu kan sudah jelas dalam definisi pariwisata bahwa yang dimaksud wisatawan itu adalah orang yang menggunakan fasilitas wisata, termasuk di dalamnya menginap lebih dari sehari. Menginap, kalau menginap artinya kan pastilah orang domestik itu ya setidaknya dari Jawa, gitu, dari Lombok, gitu. Ya itu masuk wisatawan. Kalau Bali-Bali sini muter-muter di sini ya nggak masuk wisatawan, gitu. Jadi saking semangatnya gitu. Apa namanya, Pancoran Pitu saya sudah menjadi atraksi wisata. Padahal yang datang baru dari tetangga sebelah. Tapi dia bayar retribusi, bayar. Tapi nah ini hal-hal seperti ini. Jadi biar dia tahu. Jadi kalau dia belum menjadi tujuan wisata atau destinasi wisata, jadi nggak bisa kita sebut sebagai ini apa namanya, ada wisatawan misalnya. Jadi kalau penelitiannya tentang pengembangan destinasi untuk menjadi destinasi wisata supaya ada wisatawan, yang boleh-boleh saja. Tapi belumlah ada wisatawan, berarti masih yang diwawancarai masih masyarakat lokal, bagaimana harus mengembangkan. Nah ini adalah hal-hal yang gini, yang sering krusial di kalangan mahasiswa. Nah kemudian berikutnya adalah orang-orang yang menyeberang di perbatasan. Misalnya orang dari Batam ke Singapura, atau dari Singapura ke Batam. Itu tidak termasuk kategori wisatawan. Jadi jangan dicatat itu. Ya, kemudian diplomat yang bekerja itu tidak masuk kategori wisatawan. Nah sekarang kemudian ada orang yang bekerja di sini ya tidak termasuk. Tapi kalau ada turis yang nyambi kerja, gimana? Sekarang kan banyak turis yang berbisnis tuh. Dia membeli barang di sini dijual ke sana gitu. Survei-survei barang tujuannya bisa ya masuk wisata juga dia. Wisata apa namanya? Wisata yang berorientasi bisnis lah. Tapi kan dia tidak dapat gaji di sini. Cuma nanti kalau dia beli barang kemudian dijual di negaranya dia dapat untung. Ya itu masuk turis. Cuma sekarang banyak apa namanya? Turis sekarang ini kan dari 100 turis itu 10 orang bekerja di Bali sekarang. Iya nggak? Benar nggak? Kira-kira benar nggak? Siapa yang bekerja di pariwisata di sini? Kira-kira benar nggak itu? Benar, betul, Pak. pastinya ya. Benar ya? Benar. Ya, dari 100 turis itu 10 orang itu bekerja di sini. Untuk apa? Untuk melayani yang 90 orang itu. Misalnya mencarikan dia villa, mencarikan dia transportasi, ya macam-macam lah itu. Kemudian dari situ dia dapat fee kan, mencarikan villa dia dapat fee. Karena buktinya sekarang ada 6 juta wisatawan yang ada masuk Bali itu. Itu PAR kita sedikit sekali. Ya. Kenapa itu? Karena itu tadi mereka tinggal di villa, ya, bayarnya secara pribadi-pribadi itu tidak ada. Kemudian mereka di villa itu masak sendiri, masak sendiri. Jadi untung ada pungutan di bandara itu. Berapa jumlahnya itu? 300.000 ya. 300.000. Itu nggak ada pungutan itu. Kalau nggak ada pungutan itu, kita nggak dapat apa itu masuk PAR. Sekarang PAR Badung itu tidak bisa mengejar 10 triliun, baru di kisaran 8 triliun, 8 sampai 9 triliun. Banyak orang yang bayar PAR. Belum wisatawannya yang memang tidak makan di restoran atau tidak menginap di hotel berbintang. Kemudian apa namanya, orang yang memungut juga curang. Hotel juga curang mungkin dalam pelaporan. Nah itu banyak Allah. Karena banyak orang yang mengatakan, rakyat Badung, pilih saya jadi Bupati Badung. Saya janjikan PAR 27 triliun. Tapi rakyat Badung nggak ada yang milih dia. Gitu.
Bagaimana caranya? Ya, kan caranya seperti pajak kendaraan bermotor itu kan. Semua itu taruh di hotel-hotel, alat-alat itu. Jadi setiap transaksi real time kita tahu berapa yang harus kita tagih ke hotel. Apabila perlu penagihannya langsung aja. Nah itu apa namanya fenomena pariwisata yang sekarang ini. Nah kemudian yang gagal nih sekarang apa itu pariwisata spiritual? Sudah berwisata tadi, sekarang apa yang disebut dengan pariwisata spiritual? Ya. Sekarang banyak orang yang membingungkan itu, ada pariwisata spiritual, ada wellness, ada pariwisata agama, ada healing, gitu ya. Macam-macam itu ya. Bingung orang, apa itu semua? Apa perbedaan wellness dengan pariwisata spiritual? Apa perbedaan pariwisata spiritual dengan pariwisata agama? Apa perbedaan pariwisata spiritual dengan healing? Siapa bisa jawab? Ya. Jadi kalau pariwisata wellness itu kan yang namanya kebugaran. Ya wellness itu bisa main game, main games ya, gym, bisa senam, ya bisa yoga juga, bisa meditasi juga. Nah itu namanya spiritual wellness. Tetapi kalau dia tidak menggunakan itu hanya untuk kebugaran saja, maka itu disebut wellness. Jadi tujuannya hanya untuk kebugaran saja. Bisa saja dia meditasi, bisa dia meluka, mandi kembang 1000 warna gitu. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk kesehatan. Itu namanya wellness. Terus kalau pariwisata spiritual, gimana? Kalau pariwisata spiritual itu tidak hanya kesehatan, tapi juga spirit. Koneksi dengan sesuatu di luar diri. Dengan menggunakan cara-cara spiritual. Misalnya meditasi, mantra, apalah lagi. Nah itu pariwisata spiritual. Jadi ada connect ke spirit. Di wellness itu dia menggunakan spirit, tapi dia bukan kebahagiaan yang beyond itu yang didapat, yang ingin dicapai, tapi hanya untuk kesehatan di sini di dunia. Itu wellness. Makanya yoga pun menjadi yoga wellness. Apa namanya kesehatan menyeluruh juga, body, mind, dan spirit. Gitu. Tetapi di wellness itu untuk real yang sekarang. Nah kalau pariwisata spiritual itu ada beyond itu. Ada tujuan-tujuan di luar kehidupan ini. Beyond. Itu spiritual. Terus kalau begitu apa bedanya dong pariwisata spiritual dengan pariwisata agama? Kan ada beyond. Ada hubungan dengan spirit beyond. Bisa. Yang bantu jawab. Oh iya boleh Pak Mardika, boleh silakan. Ya. Gimana? Apa bedanya dong? Izin Pak Dokter, Ya. untuk sepengetahuan Tiang untuk pariwisata spiritual itu seperti yang Pak Dokter tadi jabarkan, untuk perjalanan wisata untuk menemukan diri, kedamaian batin melalui meditasi, yoga, kemudian untuk pariwisata religi atau agama lebih ke perjalanan atau wisata agama. Jadi lebih luas untuk perjalanan spiritual karena universal, tidak satu agama saja. Tetapi kalau perjalanan wisata agama dia spesifik
ke agama-agama tertentu dengan doktrin-doktrin tertentu atau tempat-tempat yang memang ditujukan untuk agama tertentu. Jadi itu menurut saya adalah perjalanan atau pariwisata agama. Terima kasih Pak Dokter. Ya, mengena itu ya. Kalau pariwisata spiritual memang itu ya bedanya dengan wellness itu. Jadi pariwisata spiritual itu ada pemaknaan diri, kemudian ada connected gitu ya, connected dengan spirit. Pemaknaan diri, kemudian ada connected dengan spirit. Kemudian tujuannya untuk mencapai kebahagiaan yang di sini, kemudian yang di sana. Kemudian pariwisata agama itu, ya, pariwisata agama itu seperti tadi, itu menuju pada satu keyakinan agama tertentu. Ya. Yang diarahkan oleh kitab sucinya, ya, tuntunannya itu kitab suci. Kalau spiritual itu tidak ada tuntunan kitab suci. Incara Bali ini orang kalau spiritual itu ngiring pekayunan gitu. Tidak ada tuntunan kitab suci itu. Itu ngiring pekayunan. Ya, kalau pariwisata agama itu harus ada tuntunan kitab suci. Oh, sembahyang di mana? Kenapa sembahyang di Besake? Oh, dulu si Markandeya ke sini. Oh, ada ceritanya. Di mana ceritanya? Di buku. Ada Purana apa cerita. Kenapa ke Sungai Gangga? Oh, ada ceritanya. Ada Purana disebutkan dalam kitab suci. Itu pariwisata agama. Jadi tuntunannya itu kitab suci. Nah, kalau pariwisata spiritual itu tidak ada tuntunan kitab suci. Tapi apa namanya? Mengiring pekayunan. Tetapi kemudian memang pariwisata spiritual itu sekarang sudah mulai mau membentuk agama punya tuntunan. Salah satunya New Age. New Age itu kan awalnya spiritual tuh, parsial begitu. Sekarang dia mulai sudah membuat kitab sucinya, mengambil dari supi, mengambil dari apa, digabung jadi satu, dia punya tuntunan. Jadi agama baru dia, agama New Age. Kemudian dia membuat monumen-monumen yang pantas dikunjungi. Nah, itu adalah bagian dari proses pembentukan agama baru. Nanti punya kitab suci, nanti punya nabi. Nabinya si Anebesan namanya kan. Yang membuat New Age. Suatu saat. Kan agama itu juga bukan proses yang sekarang jadi kan. Agama. Katakanlah agama, kalau agama Hindu jelas prosesnya panjang sekali. Katakanlah agama Islam. Agama Islam kan jadi setelah 200 tahun setelah Muhammad. Agama Buddha juga jadi 200 tahun setelah Sang Buddha. Jadi agama itu kan berproses. Yesus juga, agama Kristen juga terjadi pada abad keempat Masehi. Karena Yesus lahir di 1 Masehi. Tapi abad keempat ketika ada Kaisar Roma yang mengakui itu, yang namanya Kaisar, siapa namanya itu? Yang nanti cek di Wikipedia ya, Kaisar siapa namanya. Itu baru abad keempat itu ada agama, jadi agama. Ada 400 tahun sesudah. Buddha juga 300 tahun. Islam juga 200 tahun. Jadi tidak serta-merta. Nah, New Age itu suatu saat juga akan menjadi sebuah agama. Tapi kan dia New Age itu baru ada tahun 1920. Jadi baru 100 tahun. Baru 100 tahun. Jadi lagi 100 tahun, ya kemungkinan dia berproses jadi agama, ya. Dia punya asrama sekarang itu di Inggris bagian utara itu apa namanya itu? Irlandia apa namanya? Northern Ireland itu yang ada saljunya itu. Ya, itu di sana dia punya asrama besar, di sana dia New Age asrama. Senternya New Age. Dan kemudian dia juga sudah mulai buat center-center kecil di seluruh dunia. Suatu saat ya jadi agama, dia buat kitab suci, ada yang mengajarkan tentang jadi agama. Jadi agama itu selalu muncul nanti, ya. Tidak serta-merta itu tidak bisa ditetapkan ada 5 dan 6. Nanti juga
Setelah ini menjadi agama, tentu ada aja kelompok-kelompok spiritual dari awalnya menjadi spiritual, kemudian bergabung lagi menjadi agama. Jadi itu beda-beda itu pariwisata agama, spiritual, kemudian wellness. Kemudian healing. Healing. Ya, healing ini kata yang sangat umum kan. Healing itu penyembuhan artinya. Healing. Healer itu penyembuh. Ya, semacam wellness ya, kebugaran, tapi dengan berbagai cara. Kalau healing itu ya bisa dengan jalan-jalan, gitu. Pas. Lagi ngapain lo nih di Bali? Lagi healing nggak? Lagi healing. Ya, jalan-jalan. Healing. Nah, healing ini juga ada yang menggunakan spiritual healing. Spiritual healing itu yang menggunakan cara-cara spiritual, misalnya meditasi, yoga, cara-cara lain. Nah, healing itu memang macam-macam. Kemudian ada menjadi bagian dari pariwisata spiritual karena dia itu pemaknaan diri, kemudian ada connected-nya. Kemudian ada juga dia healing itu menjadi bagian dari wellness. Nah, kalau dia menggunakan cara-cara non spiritual, dia menjadi healingnya wellness. Nah, kemudian healing itu juga ada menjadi bagian dari agama. Ketika healingnya itu menggunakan petunjuk-petunjuk kitab suci suatu agama. Ya, misalnya melukat, gitu kan. Kalau melukat bagi orang Hindu, itu kan agama, healing. Kemudian juga itu kerauhan, kerai-kerai gitu. Itu juga bagian dari healing gitu. Karena setelah itu segar dia. Semua semua masalah jadi hilang. Itu juga bagian dari penyegaran. Itu juga healing. Nah, itulah ruang lingkup ini yang sangat luas. Karena banyak orang bingung itu yang mana healing, yang mana spiritual, yang mana wellness, yang mana pariwisata agama. Dalam kajian-kajian teks pariwisata, ya, pariwisata agama itu disebut dengan pilgrim. Pilgrim ya. Pilgrim itu artinya perjalanan suci. Tapi sekarang itu orang menyebut pilgrim itu juga sekarang sudah meluas ke sekuler. Misalnya mengunjungi tempat-tempat bersejarah bagi legend-legend sepak bola. Itu juga disebut pilgrim. Gitu. Bukan pilgrim agama itu, pilgrim sekuler. Ya. Dan juga mengunjungi makam-makam pejuang-pejuang kemanusiaan. Seperti di Afrika Selatan siapa Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. Itu disebut sebagai pilgrim juga. Siapa? Tapi memang originalnya itu pilgrim itu adalah agama. Kalaupun dia berkunjung ke toko-toko, makam toko-toko atau tempat moksanya toko-toko, itu adalah toko-toko agama yang berhubungan dengan agama. Jadi itu namanya pilgrim. Pariwisata agama apakah hanya ke tempat lahirnya agama, orang berpariwisata agama? Kalau begitu rugi dong orang Bali mengembangkan pariwisata agama. Nanti hanya berkunjung ke India saja. Daerah Bali. Dalam perkembangannya pilgrim itu berkembang terus. Tidak hanya berkunjung ke ke tempat asal mula agama itu, tetapi juga dia berkunjung ke orang-orang terkenal yang menyebarkan agama itu. Yang menyebarkan agama itu ke tempat-tempat lain. Karena itulah saya sebenarnya dengan ini belum dipahami bahwa sebenarnya yang ahli pariwisata agama itu saya sebenarnya. Nggak ada yang lain gitu. Di seluruh Indonesia itu. Karena saya aja dalam yang begini, baca-baca yang begini, kemudian menulis yang begini.
Eh, saya lagi memformat bagaimana Indonesia itu bisa menjadi tempat pilgrimnya umat Hindu di seluruh dunia. Jadi kita punya story tentang Resi Agastya, Resi Markandeya. Nah, tempat-tempat yang dikunjungi oleh resi-resi itu kita jadikan tempat-tempat pilgrim. Dan pasarnya itu adalah umat Hindu di seluruh dunia yang ada 1, sekian miliar. Umat Hindu di seluruh dunia itu banyak sekali ya, banyak. Itu 1, sekian miliar, 1,1 miliar. Kalau 10% aja lancong itu sama dengan 100 juta. Saya ingin ngomong sama pemerintah itu, ini perlu digarap. Kemudian Buddha juga jumlahnya banyak itu sampai 800 juta seluruh dunia. Dan mereka terdiri dari negara-negara kaya. Bayangkan jika Indonesia ini mampu mengkonstruk lagi ya, mengkonstruk lagi yang di Jambi itu peninggalan Buddha itu. Universitasnya itu di Jambi. Kemudian juga wihara-wihara kunonya di Jambi. Kan Dharma Kirti itu kan salah seorang biksu Buddha yang sangat terkenal yang ada di Sumatera. Nah, kalau itu dijadikan tempat pilgrimnya umat Buddha, kita toleran lah, kita buatkan jalan, kita berdagang di sana, gitu kan. Tempat pilgrimnya umat Buddha, wah, betapa besarnya itu. Borobudur aja, itu sekarang itu orang Thailand itu biksu-biksu di Thailand, tudong tuh Borobudur. Kita masih dikalahkan sama Buddha itu. Hindu belum bisa garap begitu. Orang di mana itu bisa garap begitu. Perayaan Nyepi itu dibuat di Prambanan. Nyepi kan hanya kada kenal di Nusantara. Bagaimana ya? Jangan begitu. Buat sebuah event yang global tentang peringatan Resi Agastya datang ke Indonesia. Itu dong. Kalau berapa kita buat lah. Ya. Itu kita buat itu Resi Agastya datang ke Candi Prambanan. Dan tiap tahun kita peringati sebagai apa gitu. Itu jadikan tempat di sana pilgrim, ada tari-tarian, ada Ramayana, ada Karma Wacana, ada meditasi gitu ya. Bikin gitu. Kalau Nyepi dibikin itu dibikin Siwaratri Indonesia, dibikin ya mereka nggak ikut. Orang mereka punya perhitungan Siwaratri sendiri. Dan mereka kalau Siwaratri kan di rumahnya masing-masing kan. Sama seperti kita kan hari raya pasti di rumah. Ngapain kita hari raya keluar? Jadi kita bikin event tertentu. Ini kan banyak yang nggak mau dengar saya sih. Tuh. Kalau saya itu bikinin itu, saya format itu Prambanan itu bisa itu promo yang lebih luas tentang itu. Gimana mau memasarkan pariwisata Prambanan? Orang temennya nggak punya, katrok gitu. Bahasa Inggris juga katrok gitu, gimana? Bagaimana mau promo itu? Nggak bisa lah itu. Pergaulan juga nggak ada gitu. Gimana? Ya kalau promo itu kita harus buat yang namanya duta-duta Dharma kan, yang menyebarkan bagaimana Prambanan itu keluar. Ya duta-duta Dharma itu kita pilih pendeta-pendeta yang bagus, yang bahasa Inggrisnya bagus, bisa berjalan keluar berbicara. Kemudian juga intelektual. Kemudian mungkin ya duta-duta itu kadang-kadang kalau pariwisata kan yang cantik-cantik juga bisa kan. Yang cantik dan tampan itu bisa karena ini kan duta pariwisata. Ya kalau pariwisata kan damarnya selalu gitu kan, cantik dan ganteng itu kan. Kemana saja kan, kalau kita pariwisata pasti begitulah. Kalau ke India sudah namaste itu dengan baju sarinya kan gitu kan, dengan perutnya yang kelihatan. Kalau Bali sudah Om Swastiastu kan dengan baju Balinya kan yang seksi itu kan, itu normal aja kan. Pariwisata itu kan memang daya tariknya begitu kok. Dari dulu kan begitu kan. Apa yang membuat orang datang ke Bali kan? Ya foto-foto tentang gadis-gadis cantik Bali kan.
Apa ya, orang sekarang Spanyol itu jadi tempat tempat wisata yang sampai orang lokal itu benci sekali dengan pariwisata. Over tourism, pengusir-usir turis. Apa yang membuat orang ke Spanyol itu? Kan gadis-gadis Spanyol ya, yang seperti gitar Spanyol itu. Iya kan, di samping pemandangan alamnya yang bagus gitu kan. Ya, tapi jangan negatif lah, berpandangan bahwa oh kita akan cari gini ke Spanyol. Enggak lah, ya mungkin hanya sekedar cuci mata atau apa ya. Ya semua orang kan senang gitu. Cuci mata atau apa, enggak harus negatif macam-macam. Ya pariwisata yang modelnya begitu, bahkan di pariwisata agama, bahkan pariwisata spiritual, apalagi pariwisata spiritual. Kalau pariwisata spiritual kan ya instruktur yoga itu kan semua ganteng dan cantik kan, ya, yang ngajari meditasi itu nggak bisa yang tua gini jenggotan gitu, nggak bisa, cari yang ganteng cantik gitu yang ngajarin yoga kan. Ya, welcome to our yoga center in Ubud gitu kan. Nah, yang cantik pakai pakaian Bali. Gitu. Kalau yang pakai kerudung nggak datang mereka itu kan semua ketutup. Itu yang ada sedikit-sedikit kebuka itu kan indah gitu kan. Nah, itu sebagai daya tarik karena kalau yoga itu kan sudah kan pasti kesehatan kan. Sehat, pikiran tenang, bahagia. Ya tentu yang ngajar adalah orang yang apa namanya? Yang sehat ya, yang fisiknya bagus, yang pikirannya juga bagus, yang tersenyum gitu kan. Tuh. Nah, sekarang ini banyak klasifikasi pariwisata spiritual sekarang. Ya, pariwisata spiritual itu banyak klasifikasinya. Tipe-tipe pariwisata spiritual. Yang pertama itu ada retreat. Wah, sekarang gubernur juga ikut retreat ya. Gubernur, bupati diretreatkan oleh presiden. Nah, itu salah satunya. Retreat itu adalah spiritual, teknik-teknik spiritual. Jadi retreat itu ya itu kan memang ada di dalam Hindu dan Buddha. Jadi orang tinggal di suatu asrama atau di monastery, tinggal di sana untuk belajar agama dalam kurun waktu tertentu. Itu namanya program retreat. Ya. Kemudian nanti ini ada tulisannya si Norman, tipe-tipe pariwisata spiritual. Retreat, kemudian ada healing juga ya, healing. Kemudian ada mengikuti event-event spiritual tertentu, collaboration. Dia ikut di sana event-event tertentu. Ya. Itu adalah bagian dari apa namanya pariwisata spiritual. Kemudian juga meditation, ya, bagian dari pariwisata spiritual. Tipe-tipe pariwisata spiritual untuk bermeditasi ke tempat-tempat tertentu. Memang di dunia ini ada tempat-tempat yang bagus untuk meditasi, yaitu di salah satunya itu kalau di Himalaya jangan disebut lah ya, sudah sangat terkenal. Kalau di Himalaya itu di Nepal biasanya, itu di lembah Pelinya Nepal itu di sana itu banyak center-center yoga. Di sana tempat meditasi yang bagus. Nah kemudian ada tempat meditasi itu di Peru ya. Di kaki gunung yang terkenal itu, Gunung Kalimanjaro, Peru. Itu di tempat yang sangat dingin. Kemudian ada tempat meditasi yang bagus kalau di Tibet, jangan tanya lagi. Itu ada tempat yang namanya Shangri-La. Ya, Shangri-La itu tempat meditasi yang bagus. Itu biasanya dicari orang berjubel datang ke sana. Dan Bali harus menjadi tempat meditasi juga lah. Itu jangan dihujani dengan sampah gitu kan. Sampah, macet, ribut. Itu gimana mau jadi tempat meditasi, menjadi destinasi untuk meditasi kalau begitu.
Ya, buatlah tempat-tempat, banyak kok tempat-tempat yang bagus di Bali yang bisa kita jadikan center-center untuk meditasi. Jadi pariwisata itu kan interaksi antara host dan guest, antara tuan rumah dengan wisatawan. Itu pariwisata. Nah, di dalam interaksi itu, yang mana menang nih? Yang mana akan dominan? Kalau yang pariwisata hedonis itu, yang pariwisata yang kita kenal sekarang ini bersenang-senang, narkoba dan lain sebagainya itu, yang menang itu adalah wisatawan. Kenapa? Karena wisatawan itu punya uang. Karena itulah dulu orang-orang tua kita itu membuat yang namanya pariwisata budaya. Bagaimana pariwisata budaya? Pariwisata budaya itu adalah pariwisata di mana turis itu datang ke Bali, dia belajar kebudayaan. Nah, kalau yang namanya belajar, seperti Anda dan saya, itu, maka yang menang tentu yang mengajar, kan? Betul nggak? Anda paling ngomong 2 menit, kalau saya setengah jam lebih. Kan saya mendominasi dong, tanpa saya harus katakan memang saya mendominasi. Ya kan? Jadi itulah pariwisata budaya. Jadi masyarakat lokal lah yang diharapkan mempengaruhi wisatawan, sehingga mengubah perilaku wisatawan menjadi perilaku yang berbudaya. Kan ideal sekali kan pariwisata budaya itu kan. Melindungi kebudayaan kita, melindungi lingkungan kita, dan kemudian menyebarkan kebijakan-kebijakan, value-value kita kepada dunia. Wah, enak sekali di tulisan ya, enak sekali ya. Nah, yang menulis itu luar biasa, berbunga-bunga gitu yang menulis itu ya. Yang menulis itu sangat berbunga-bunga. Tetapi apakah tulisan itu sudah selesai sampai di situ? Realitasnya kan tidak ya, tidak begitu kan. Itu tulisan aja. Menulis begitu kan semua orang bisa, saya juga ada satu buku bisa nulis begitu. Tapi bagaimana in action? Apakah seperti itu? Ternyata tidak kan. Pariwisata budaya tidak. Yang terjadi adalah bahwa kita yang menjual kebudayaan kita. Tari-tarian diperpendek untuk uang atau lain sebagainya. Jadi nanti baca bukunya Picard ya. Itu Picard itu penelitian dari tahun 1970 sampai tahun 1990, 20 tahun mengamati pariwisata Bali. Apa yang terjadi? Itu adalah pariwisata budaya telah menjadi budaya pariwisata. Cultural tourism to be the culture, to be the tourism culture menjadi cultural tourism. Jadi budaya pariwisata budaya menjadi budaya pariwisata. Jadi apa-apa demi uang, apa-apa uang, komodifikasi. Sekarang tempat melukat seperti Tapak Siring itu ramai sekali itu. Itu uang, semua uang. Ya, uang, semua. Jadi seperti budaya. Ya, tidak lagi turis itu belajar kepada kita, tapi turis itu telah menyeret kita untuk menjadi penjual budaya kita. Dan kita menjadi tidak memaknai lagi budaya itu, tapi hanya memaknainya sebagai komodifikasi, sebagai pencari uang kebudayaan. Ini apa namanya? Ini adalah fenomena yang terjadi. Makanya ini benar-benarlah kalau memang pariwisata spiritual dan religi ini akan menjadi ikonnya ke depan ini, ikonnya Bali ini menjadi penyelamat di mana kita harus menjadi mengajar turis. Mengajari turis bagaimana berperilaku yang baik, yang bisa membuat dia sehat dan juga bahagia, dan juga nanti di akhirat dia mendapatkan ketenangan. Jadi dalam interaksi itu
kitalah menjadi guru. Nah, dia menjadi murid. Nah, inilah yang harus jangan hanya menulis saja begini kan. Kalau pemerintah buat perda itu kan menulis begini ini kan gampang itu, tapi melaksanakannya itu susah. Wisata spiritual pun kita berharap begitu, tapi yang terjadi bisa jadi tidak begitu. Tidak begitu. Karena pariwisata spiritual kemudian berkembang menjadi wellness, dijual untuk hanya kesehatan saja. Tidak ada pendakian yang lebih jauh lagi untuk kesadaran yang lebih tinggi. Dijual seperti itu. Padahal harapan turis ini besar nih. Turis datang ke Bali saya ingin mendapatkan kebahagiaan abadi. Seperti yang dikatakan oleh Upanishad, ada moksa, ada kebahagiaan yang abadi. Tapi ke sini dia ketemu dengan guru-guru yang hanya menjual ajaran-ajarannya gitu kan. Yang hanya dibayar 300.000 per jam. Setelah itu, ketemu guru yang tidak ada pendalaman seperti itu. Artinya pariwisata ini tidak memenuhi harapan dari pencarian orang. Karena pencarian orang ternyata spiritual. Tapi ketemu di sini sama guru-guru yang tidak spiritual. Oh, dia ingin melukat, ingin merasakan bagaimana Bali. Tapi di sini masak sak. Ketemu di sini dengan masak sak, 15 orang nyemplung, 60 orang nyemplung. Tidak diatur sedemikian rupa supaya ada waktu untuk ada pemaknaan, ada connected. Tidak diatur. Semua berpikir tentang uang. Coba Anda penelitian di Tapasiring ya. Nyemplungnya 60 orang, nyemplung di kolam sekecil itu. Kita ini juga takut gitu. Sekarang ini orang Bali itu pede sekali. Oh, di air itu tidak ada penyakit, pede sekali. Saya kan takut juga kan, apakah rutin itu dinas kesehatan ngecek airnya di sana? Harusnya begitu, karena kalau pariwisata kita ini kan harus sangat berhati-hati gitu. Ya, sangat berhati-hati. Apalagi itu dijadikan tempat nyemplungnya turis, itu setiap pagi harusnya air itu dicek oleh dinas kesehatan. Jangan kita gegabah itu, nanti kalau dia genit-genit itu gimana itu? Itu bukan jadi berita itu seluruh dunia itu. Makanya untuk apa itu ada dinas-dinas itu? Pegawainya banyak itu nongkrong di kantor pagi-pagi ngopi. Apa itu tugasnya? Cek dong di mana tempat-tempat itu, cek dong airnya itu. Karena ada alat-alatnya itu, ada E. coli, ada apa, cek. Ya, kemudian yoga itu tempat-tempat yoga itu udah benar kan mengajar yoga itu harus ada sertifikasinya. Tapi patah tulang orang kan, itu bahaya juga. Meditasi juga, mengajar meditasi gimana itu. Nah itu kita ini hanya suka menulis sesuatu tapi dalam pelaksanaannya kita gegabah sama sekali. Gegabah. Kita punya gubernur dan bupati yang hanya bisa ngumpulin duit saja. Kemudian, ini duit dari pariwisata, ini silakan pakai bangun pura karena kalian ini berkontribusi besar terhadap pariwisata. Dia tidak ada digunakan untuk membiayai bagaimana menjaga pariwisata ini. Sustainability dari pariwisata ini. Jaga kesehatan lingkungannya kah? Ya. Yang lain-lain itu tadi. Penjaminan kesehatannya, security-nya. Dan lain-lain itu semua. Ada nggak uang ke arah situ? Nggak ada, itu dibagi-bagi semua. Oh, kalian kan yang berkontribusi terhadap pariwisata Bali. Kalian bangunlah pura, bangunlah apa. Ya benar sih itu, tapi kan harus ada yang kembali diinvestasikan untuk pariwisata. Untuk menjaga sustainability dari pariwisata. Ini sampah siapa yang ngurus? Ya. Ya. Itu security-nya siapa yang ngurus? Kesehatannya siapa yang ngurus? Itu nggak dipikirin semua, tinggal ada uang bagi-bagi, ada uang bagi-bagi. Itu parah itu negara ini kalau begitu. Kira-kira sudah bisa dipahami ya, apa itu healing, wellness, pariwisata spiritual, agama. Sudah ya?
Sudah, Pak Oh, Dokter. nanti di Google Classroom kan bisa dibaca-baca lagi. Nanti akan Izin saya Pak Dokter. ya silakan. Izin ya Pak. Dari pemaparan tadi, Niki kan pariwisata spiritual, pariwisata keagamaan ya. Sekarang dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, eh, em, apakah misalnya wisata spiritual itu mungkin kalau dibuatkan kayak kurva nih ke Pak, apakah di atasnya adalah pariwisata spiritual, kemudian dia memiliki turunan beberapa misalnya wisata healing, kemudian ada wisata wellness, kayak gitu boleh nggak seperti ini ke Pak? Ini kan boleh dikatakan mana cakupnya lebih luas seperti ini ke. Ini ke yang pertama.